Masih bawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sahibul musibah, keluarga Bapak Joko Suryadi, almarhum Bapak Joko Suryadi bin Kasyanto beserta keluarga besarnya, para jamaah Masjid Nurul Huda dan para tetangga yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada malam hari ini, malam yang ketiga, kita hadir di rumah sahibul musibah, di rumah almarhum dalam sebuah acara yang kita sebut dengan takziah atau lawannya adalah tahniah. Artinya apa? Takziah kita menghibur, kita memotivasi, kita menguatkan, kita menyemangati atas ujian Allah yang baru saja diberikan kepada almarhum. Karena sayangnya Allah, maka dipanggil almarhum yang tersayang. Istri boleh sayang, ponakan, anak, sebagainya, tetangga, tapi Allah lebih menyayangi hambanya. Maka pada usia berapa kemarin? 56, tetangga kita, jamaah kita dipanggil oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka pada malam hari ini insya Allah cukup 3 malam. Sunnahnya kita melakukan takziah untuk menghibur, meringankan beban dan seterusnya kepada terutama ibu yang ada di dalam. Setelah 3 malam atau 3 hari ini, maka berbaur kembali, bersosial kembali kepada masyarakat, kepada saudara dan sebagainya. Insya Allah ketika kita ikhlas terhadap apa yang Allah miliki, karena kita sesungguhnya berasal dari Allah dan kita juga akan kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sampai malam ini kita umat Islam khususnya masih diselimuti oleh suasana duka, baik duka di dalam wilayah kita, di tetangga kita, atau duka yang sedang dirasakan oleh saudara kita, baik di Pulau Jawa, ada di Malang, ada di Bandung, ada di mana lagi nih? Sumatera. Kemudian yang tidak kalah menyayat hati kita adalah SPA, Sumatera Utara, Padang, dan Aceh. Hadirin yang berbahagia, apapun Quran surat 30 ayat 41 jelas Allah sudah berikan peringatan kepada kita, Allah sudah informasikan kepada kita. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Dhahara itu fi'il madhi, sudah atau pasti nampak kerusakan di daratan maupun di lautan. Meskipun ada siklon ya yang terjadi bukan hanya di belahan Indonesia, bahkan sampai di Filipina, tapi sekali lagi menurut ayat ini tidak lain adalah bima kasabat aydin nas, itu semata-mata karena ulah tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dal ladzi amil. Allah ingin merasakan kepada kita semuanya, tidak hanya saudara kita yang di Sumatera,
semua untuk dirasakan semuanya apa yang mereka kerjakan. Di akhir ayat yang terpenting adalah la'allahum yarji'un, agar mereka sadar sesadar-sadar. Hadirin yang berbahagia, memperingati atau mendoakan saudara kita Pak Joko Suryadi. Sekali lagi kita terus melakukan introspeksi diri bahwa apapun yang Allah berikan dalam bentuk ujian, dalam bentuk cobaan, dalam bentuk yang lain-lain, itu semua adalah tidak lain karena Allah sayang kepada kita. Maka dari itu, apa kata kunci dari keserakahan manusia yang sudah terjadi akhirnya sebab dari keserakahan, maka akibatnya Allah turunkan ujian-ujian ini supaya kita sadar. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwa seandainya seorang anak Adam diberikan oleh Allah satu lembah emas, wadian minad zahab, satu lembah emas, labtagha wadiyani au thalithan au rabi'an au khamisan, kira-kira begitu. Maka dia terus akan minta lembah yang kedua, lembah yang ketiga, lembah, bahkan semuanya. Kapan dia baru berhenti dari keserakahannya? Hatta yamla'a jawfudib Adam illa turab, sampai perutnya dipenuhi dengan tanah. Ini bahasa hadis. Artinya apa? Baru berhenti keserakahan seorang anak manusia ketika sudah dikubur berkalang tanah. Maka dari itu sederhana sekali kita sebagai umat Islam, ya. Jangan serakah, apalagi yang lain, ya. Jangan mengambil hak orang dan sebagainya. Bahwa di dalam hadis riwayat Tirmidzi, Allah tegaskan sederhana sekali bahwa kebahagiaan seorang mukmin itu hanya 3 ukurannya. Indikatornya 3, ketika bangun pagi dia sehat. Ini yang paling nikmat, ya. Jam 4 atau jam 3 kita sudah bangun, apalagi dalam usia sudah over 60, biasanya 2 kali pasti bangun. Dan mustahil kita kesiangan. Ketika bangun pagi, kaki kita nginjak enak, kepala berpikir enak, tangan meraba enak. Ketika itu, maka indikator pertama, aminan fi sirbihi, dia merasa benar-benar man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Barang siapa yang merasakan sehat pada pagi hari, itu yang pertama. Yang kedua apa? Nah, ini baru terjadi kemarin di Cempaka 3, ya. Nah, itu berarti apa? Tadi yang pertama berarti kurang aman itu, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah wa mukafin fi jasadi. Saya ulangi lagi, yang pertama aminan fi sirbihi, di dalam lingkungannya dia merasa aman. Tapi kita dikagetkan siang bolong, kalau nggak salah jam saat ini reportnya dari Pak Aming itu, ya, jam 11, jam 1 sampai besi dicolpas begitu, nekat banget, ya. CCTV ditutup, ya kan. Ya, itulah kalau manusia serakah seperti itu, ya, sudah bukan haknya masih diambil. Jadi pada pagi hari kita bangun merasa aman, kemudian wa mukafin fi jasadi, dan jasadnya, fisiknya merasa sehat. Ini di depan saya pas ini namanya Mister apa namanya, lupa saya. Oke, ya. Meskipun kalau pagi bareng atau 5 waktu bareng ke masjid, meskipun masih terseol-seol jalannya, itu masih sehat itu. Wa mukafin fi jasadi, masih sehat, masih bisa dihadirkan oleh Allah ke masjid. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi, besok pagi atau pada hari itu masih punya makanan untuk dimakan.
Jadi nggak perlu satu lembah emas, dua lembah emas ya. Di sini ada PT Indorayon, di sini ada PT apa itu? Toba, Palok apa lagi ya? Ada banyak sekali. Bahkan saya kalau kita list kita dapat info yang valid, masya Allah. 5 pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi itu sekian banyak hutan dikuasai. Naudzubillah. Jangan ya Bapak-bapak ya. Saya sekarang jalan 67. Nggak tahu berapa tahun lagi. Masih muda. Mau cari apa coba? Ini gambaran diri sendiri saja. Qadarullah kemarin menantu udah bertugas bersama Pak Wali Kota ke Padang. Pak Haji Abdul itu di Agam tempat dia datang selama 6 hari. Saya dikirim foto. Saya bilang ini bebatuan, dia bilang ini Pak bebatuan semua yang ada katanya. Ternyata batu dan gelondongan kayu itu di bawahnya rumah. Jadi kita bayangkan di batu yang di foto-foto itu atau kayu-kayu gelondongan ternyata itu menimpa rumah. Di dalam rumah pasti ada berapa jenazah yang bima kasabat aidin nas, karena keserakahan, kecerobohan tangan manusia. Sederhana sekali, pagi-pagi bangun aman ya, bak sampah kita nggak diambil orang, pot bunga kita nggak ditimpe orang, ya kan? Mobil nggak dicoret, ya kan? Apalagi yang lain? Apalagi yang lain? Badan sehat, dan yang terpenting lagi kita punya makan hari itu. Itu ukuran Islam. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, luar biasa. Sehat, Bang. Jadi untuk apa cari semua itu? Begitu mudahnya Islam menjelaskan bahwa kebahagiaan hidup hanya seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka terkait dengan takziah kita pada hari ini, sekali lagi 56 ya Pak Biar ya, 56. Kita nggak tahu ya, sekali lagi. Kita kembali kepada Quran surat 80 yang imam kita sering baca, fa idza ja'atis shakhah. Tadi Quran surat 56 Al-Waqi'ah 96 ayat isinya tentang kejadian hari kiamat. Sama dengan shakhah, cuman kalau shakhah itu tiupan sangkakala yang kedua. Bagaimana kondisinya? Menurut tafsirnya itu pekikannya, gelegarnya itu luar biasa. Semua telinga kita semuanya apa namanya? Terpekakkan. Maka semua siapa yang sudah punya ahli keluarga di dalam kubur semua dibangkitkan. Apa yang sudah 1000 tahun, 100 tahun, 10 tahun, atau saudara kita sendiri Pak Joko yang baru kemarin semua dibangkitkan. Fa idza ja'atis shakhah yauma yafirrul mar'u min akhi. Semuanya berlari. Pak Oki ninggalin saya ninggalin Pak Oki, saya ninggalin Pak Sukandi, semuanya kita nggak ada. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Ibu bapak kita tinggalkan semua. Kemudian apa lagi? Wa sahibatihi wa bani. Kalau saya punya istri, sahibah. Istri saya punya suami saya namanya sahibah juga, sahib. Jadi suami ditinggalkan dan anak-anak semua ditinggalkan. Yauma idzin. Apa ayat berikutnya? Minhum sya'nuy yughni. Pada hari itu semuanya punya urusan yang masing-masing. Tidak ada yang bisa, tidak ada yang bisa menanggung beban dosa dan sebagainya. Semuanya masing-masing. Wujuhu yauma idzin musfirah. Ada dua kelompok pada hari itu. Ada yang wajahnya berseri-seri, dohikatun mustabsirah. Dia tersenyum, dia tertawa, dia bergembira.
ada lagi golongan yang kedua, wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabar. Dan ada satu lagi wajah atau sekelompok muka yang dipenuhi dengan debu. Debunya itu hitam pekat sehingga nampak hangus. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian begitu dahsyatnya sahah, tiupan sangkakala yang kedua itu, sampai di situ kata Allah di penutup ayat, ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka itu yang tadi mukanya tertutup oleh debu, yang wajahnya hitam, itu tidak lain dua penyebabnya. Yang pertama adalah kafarah, hatinya tidak punya iman, kufur. Diberikan nikmat Allah tidak pernah bersyukur. Kemudian yang kedua adalah fajarah, dia durhaka, amalnya, maksiatnya lebih banyak daripada amal solehnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka kesimpulan dari ceramah saya, hidup cukup dengan qanaah, tidak rakus, tidak ngambil yang bukan haknya. Karena ingat, termasuk tetangga kita Pak Joko yang barusan kemarin di sini, siapa ya? Di Mornan juga kemarin. Pak Nurhati ya, sebelah sini kan ya? Belum Acep ya. Kemudian Bapak yang olahraga siapa? Yang tenis? Pak Samio ya. Di sebelah kita lagi ada Pak Wagiat ya, almarhum. Banyak sekali di sini. Pak Hairul, Pak Sarwono, banyak sekali. Nanti pada sohor kali dibangkitkan semuanya. Apa yang bisa kita bawa? Apakah mercy kita? Apakah villa kita? Apakah jabatan kita? Tidak. Dalam Islam tidak pernah ada yang kita bawa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris di sebuah tanah. Ada 4 kotak digaris sama Rasulullah. Siapa yang digaris itu? Ditulis nama yang pertama Khadijah bintu Khuwailid. Yang kedua Maryam. Yang ketiga siapa? Asia, imra'atu Fir'aun. Yang terakhir Fatimahuz Zahra. Inilah 4 sahabiah, inilah 4 wanita. Nisaun min nisa'i ahlil jannah. Wanita penghuni surga. Dari keempat ini saya ingin ambil satu saja, Fatimahuz Zahra. Inilah wanita yang sangat qanaah hidupnya. Padahal dia adalah anak bungsu seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersuamikan seorang khalifah yang sangat alim, yang sangat cerdas, yang bernama Ali bin Abi Thalib. Rasulullah punya anak 7. 3 laki-laki meninggal di bawah umur 2 tahun. Iya kan? Qasim, Abdullah, Ibrahim. Ini meninggal semuanya. Tinggal yang 4 perempuan, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan ditutup dengan Fatimahuz Zahra. Ketiga yang wanita ini suaminya tajir melintir semuanya. Ya. Sebut Zainab, suaminya orang Mekah. Abu Sam itu orang terkaya. Kalau di sini mungkin ada Pak Amin nggak? Ada ya? Bosnya siapa namanya itu? Pak Amin? Arta Graha namanya bosnya? Tommy Winata. Mungkin kalau sekarang Tommy Winata itu ya. Terus yang kedua Zainab, itu suaminya tajir melintir di Madinah. Utsman bin Affan. Begitu pula Ruqayyah dinikahi juga oleh Utsman bin Affan. 3 saudaranya itu semuanya suaminya tajir. Begitu Fatimah punya suami seorang Ali bin Abi Thalib. Ketika melamar kepada Rasulullah, kamu punya apa? Wahai Ali, nggak punya apa-apa. Nggak bisa, kata Rasulullah. Kamu harus punya yang disebut mahar. Ya Rasulullah, aku hanya punya baju perang ini. Mau dijual mahal itu. Dalam ceritanya berapa ribu dinar gitu ya.
dijual itu. Maka mas kawin itulah yang dijadikan, atau baju besi tadilah yang dijual dijadikan mas kawin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Hasan dan Husain adalah anak Ali. Itu begitu susahnya seorang anak seorang Rasulullah. Satu saat dia sedang menumbuk gandum untuk buat roti. Itu Hasan dan Husain di luar sudah nangis kelaparan. Tiba-tiba lewat seorang sahabat, saya lupa namanya. Wahai Fatimah, bolehkah aku membantumu? Silakan engkau ngomong, ini dua anakmu aku yang numbuk. Sampai seperti itu. Ali bin Abi Thalib apa kerjanya? Kuli memetik kurmanya orang Yahudi. 1 kilo itu hadiahnya, upahnya 1 butir kurma. Coba seorang Rasulullah, seorang sahabat, seorang khulafaur rasyidin. Maka suatu saat Rasulullah menebus budak, ya. Karena begitu sibuknya bikin roti, ngurus suami, nyuci dan sebagainya, suami juga keluar, luar biasa sibuknya dan hidupnya dalam miskin. Datanglah dengan malu-malu kepada Rasulullah bersama Ali suaminya. Apa katanya? Dengan pelan-pelan, wahai ayahku, bolehkah berikan aku 1 budakmu, 1 PRT kalau sekarang ya, untuk membantu. Dengan tegas Rasulullah tidak mendidik, tidak memanjakan anaknya. Rasulullah menolak. Semua budak aku beli untuk menebus tebusan yang sudah di dalam jihad fisabilillah, tidak diberikan kepada Fatimah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Akhirnya Rasulullah tidak tega, karena itu anak kesayangan. Biasanya kalau bungsu ya, makanya disebut itu adalah buah atau belahan hati Rasulullah, itu adalah Fatimah di dalam berbagai hadis. Malam hari Rasulullah datang ke rumahnya, didapati Ali dan Fatimah sedang tertidur, sedang nyenyak karena capek. Dibangunkan, apa? Tidak diberikan uang, tidak diberikan pembantu yang akan membantu keluarganya. Cuma disuruh, wahai Fatimah dan Ali, sebelum engkau tidur baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Insya Allah Allah mencukupkan hidup. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Hidup qanaah, hidup cukup, merasa cukup dengan apa yang ada. Ini adalah tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara hidup tabdzir, boros, bahkan hidup serakah, rakus dan sebagainya, ini adalah temannya setan. Oleh sebab itu, sebelum ajal menjemput kita, sebelum kita dipanggil oleh Allah, atau sebelum datang sakhah, maka hari ini sama-sama kita berbekal diri, kita belajar dari bagaimana saudara-saudara kita di sekitar sini. Sudah kita hitung saja, terutama di Mawar 6 yang saya sebutkan tadi. Ini menunjukkan lambat atau cepat kita pun juga akan menyusul demikian. Maka dari itu, sekali lagi, mari di hari sisa usia kita ini kita terima semuanya. Sakit kita terima dengan qanaah, ya kan? Kemudian juga ujian yang datang juga dengan qanaah. Maka di dalam sebuah tafsir Al-Qurtubi, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu menasihati kita, ketika kita galau, ketika kita dalam keadaan ujian yang terus bertubi-tubi, selesai ini datang ini, maka Imam Syafi'i mengajarkan kita, letakkan tangan kananmu di dadamu, seraya membaca alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak, dan seterusnya sampai wa ila rabbika farghab. Insyaallah hadirin berbahagia, kita tularkan kepada anak kita yang hari ini Gen Z kah apa Gen Alpha kah, yang sedang mengais rizki di luar, yang sedang meniti karirnya untuk hidup yang qanaah. Insya Allah ya, ketika ajal menjemput, kita tidak dalam hidup sebagaimana Fir'aun yang semua apapun dia miliki, akhirnya dia ditimbun oleh Allah ke dalam bumi. Kaum Nabi Lut Allah hancurkan, kaum Nabi Nuh juga Allah hancurkan semuanya karena keserakahan semuanya. Mudah-mudahan bumi keranggan permai Allah
selamatkan dari ujian, dari musibah, dan semuanya kita diwafatkan dalam husnul khotimah, termasuk saudara kita Bapak Joko Suryadi bin Kasyanto. Mudah-mudahan sekelumit tausiah saya yang saya sampaikan dapat memberikan inspirasi kepada kita untuk kita tetap istiqomah menjadi orang-orang yang hidupnya qanaah di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama bayana shighar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ghfir Bapak Joko Suryadi dikasihkan. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fuhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghfir lana wa lahu wa akrim nuzulahu wa ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dakhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari tausiah tersebut. Dan alhamdulillah acara pada malam hari ini dari awal sampai akhir atas izin Allah berjalan dengan lancar. Dan kita tutup dengan doa kifatul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.